Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solihah, kita bertemu lagi di pembelajaran tematik ya. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dimudahkan dalam pemahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita belajar bersama dan simak baik-baik ya. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Kita pelajari hari ini ya. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang pertama. Berikut adalah usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, internasionalisme, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku, sekarang kamu telah memahami sejarah lahirnya Pancasila ya. Lalu, apa makna Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini? Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, anak-anakku, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan tugas yang telah Ustazah berikan. Kemudian, jangan lupa untuk dikirim hasil dari belajar. Oke, anak-anak, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.